warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nano Official. Hari ini kita menghadiri acara peresmian Majelis Taklim Al Ustazah. Aku lupa gue namanya, susah nyebutinnya. Oke, pokoknya peresmian guru gue lah, nanti Ustaz Sarwani. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya dengan Official. Jangan lupa follow IG-nya. Oke, saksikan aja karena ini meriah banget peresmiannya. Ada Ustadz Selebeu. Ya, ceramahnya top banget. Tapi gue nggak sampai full sih, sampai 10 menit. Yang penting kan ada ceramahnya. Oke, kita saksikan aja videonya ya. Video dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Namanya iri hati kok. Gak boleh kumpul. Yang gede Pak, yang gede itu yang paling kecil tuh Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil afhar Kopi tanpa gula. Tanpa gula Bang Adi. Rabbi shrah li sadri Yang nggak pakai gula, Bang. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Gak usah Bang Adi, gak usah. Al-mukarramun wal mukarramat, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, bil khusus para kiai, para ustadz. Sekarang ada ya yang kita diberikan sehat, juga diberikan sempat. Sekarang kalau bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat, tetapi ternyata enggak sempat, bisa datang nggak teman-teman? Enggak. Banyak nggak yang diundang nggak datang? Bisa jadi yang diundang oleh Ustaz Sarwani banyak, tapi enggak sempat, bukannya enggak sehat. Alhamdulillah. Yang ada kita seminggu dapat nggak komen nih. nikmat sempat dan nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat sempat dan nikmat sehat ini Iya, seminggu nggak komen ya besok. Sehingga Allah terus tambahkan nikmat kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentu saja kita sangat bersyukur di pagi menjelang siang ini Ibarat berkat. Tadi intinya udah ada nasinya, udah ada Kiai Holil, geramenya Ustaz Sarwani, belum tentangnya guru-guru kita semua. Nah saya mah timbang kerupuk dah. Ya berkat itu kalau kagak ada kerupuk juga sedap ya. Iya. Saya menambahin doang. Betul. Apa Pak Bu yang harus kita ambil dalam acara ini? Apa yang harus kita bawa pulang dalam acara ini? Maka yang kita harus bawa pulang yang pertama berkat. Berkat. Klemes Allah ya. Lalu kita bikin kocak aja. Berkat lah. Bukan berkat Bu, apa berkah? Yang kita bawa pulang acara ini berkah. Apa berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair. Pulang acara ini kita tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pulang dalam acara ini kita tambah baik lagi sama saudara. Amin ya rabbal Alamin. Tabatil qulub, gufiratil dzunub, sutiratil uyub, kusyifatil ghurub, bi barakati sayyidina Muhammadil habibil mahbub. Allah. Orang yang datang ngaji hatinya tenang, girang, bahagia. Bener apa kagak? Betul. Tenang nggak? Senang, bahagia datang ngaji, kumpul sama ulama luar biasa. Ada yang nyender bapak-bapak, saking senengnya. Ibu-ibu yang beli gelonjoran luar biasa, emang asam urat ya Bu. Tahu aja. Dan ditarik lagi kakinya Bu. Orang yang ngaji kakinya balik gelonjor, insya Allah jadi saksi di hari kiamat. Amin. Cuma nanya malaikat kaki siapa dekil banget. Ulang.
bacaan tangan lagi dah. Senang hati kita kumpul di rumah guru ngaji, tawasul, baca sholawat, benar ada? Baca tawasul, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, pulang ngaji membawa berkat, berkatnya sedikit amat, yang banyak dibawa. Tawa aja Pak. Bos berkat saya sedikit Ustaz. Ya Allah, kumpul kita luar biasa. Kata Nabi, barang siapa yang ngaji 1 jam aja, maka pahalanya seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Amin ya Rabbal. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, pernah sholat 1000 rakaat, Bu? Ustaz pernah Ustaz sholat 1000 rakaat? Sama, belum pernah apa? Ya. Kenapa kita kumpul di sini? Karena kita kumpul di sini, ini adalah yang menyempurnakan kita selaku manusia lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia kalau kagak ngaji, kebo kagak ngaji, sama-sama kagak ngaji. Manusia lapar, kebo lapar, sama-sama lapar. Bu, Pak, kalau kebo nggak punya iman, nggak ngaji, nggak punya iman, perutnya lapar. Kalau nih kebo main ke pelataran orang, kalau di pelataran orang ada pohon singkong, paling Pak kebo makan daun singkongnya doang. Pernah nggak lihat kebo nyabut singkong? Manusia. Binatang iman yang nggak ada, perutnya lapar, paling makan daun singkongnya doang. Tapi lebih berbahaya kalau manusia imannya kosong, nggak berilmu, nggak ngaji, nggak sholat, nggak dekat ulama, kosong hatinya daripada iman, perutnya lapar, masuk ke rumah orang, Bu, Pak, nggak hanya pohon singkong, ampah, laptop di bawah, TV dicolong, bener Bang kagak? HP dicuri, paling kalau ada nenek-nenek tua diikat. Kalau yang itu aku ya. Ya paling kalau ada perawan yang cobain dulu dikit. Ini manusia kalau nggak ada imannya, nggak dekat ulama, nggak ngaji, perut lapar, brengsek. Bener apa kagak? Betul. Maka hati-hati nih, dikit lagi mau puasa, mau lebaran, bebe rumah. Makanya ngaji dan ngaji, deketin ulama agar apa? Ngeces iman kita. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Deketin guru-guru kita, insya Allah berkah. Kejahatan-kejahatan yang ada di depan kita, insya Allah bisa ngurangin, dan kita bisa ngecas iman kita, insya Allah. Insya Allah. Ini yang pertama berkah. Yang kedua apa? Pulang dari sini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pengen masuk surga, Pak? Bapak pengen masuk surga? Bu, pengen masuk surga? Iya, mati dulu. Ketika kita pengen masuk surga, karena sholat kita sholat yang bagaimana? Sholat kita mah boro-boro khusyuk, benar apa kagak? Kalau kita sholat ngandelin, kalau kita masuk surga ngandelin sholat kita, sholat yang bagaimana? Kadang yang sholat juga bisa masuk neraka. Kalau kita masuk ngandelin surga, masuk surga ngandelin sholat, karena kita sholat juga kagak pernah khusyuk ya Pak. Yo. Sama saya Pak, sholat kagak pernah khusyuk bisa. Walaupun ada seminar sholat khusyuk, bohong. Bener. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Sekarang kita sholat boro-boro khusyuk, sholat berjamaah di masjid, lagi pengen khusyuk, Allahu Akbar, lihat sarung BHS cakep amat ini. Yang sebelahnya lagi Allahu Akbar, ya Allah, yang satu sarungnya gajah duduk, mana benang yang diinting lagi dah. Ya khusyuk kita nggak sholat, model kayak saya belum khusyuk, belum bisa khusyuk. Kali Ustaz sholat sendirian dalam kamar, matiin lampu sendirian, kali bisa khusyuk. Ya coba baik. Sholat isya matiin lampu, pas 3 rakaat bingung, ini rakaat keberapa nih? Dari mana khusyuknya? Sholat lupa. Kadang kita masih begitu, bener apa kagak? Betul. Sholat kita masuk surga, ini sholat
Kali Ustaz puasa, kita masuk surga anak puasa kita, apalagi boro-boro. Kemarin kita puasa Ramadan, banyak yang bongkor, banyak yang jebol puasa. Yang pegang udah beri kode belum? Apalagi ibu. Bu udah beri kode belum? Kode yang kemarin gara-gara main kode. Udah. Ini mah udah ngamen, Pak. Malah lu. Karena apalagi kalau kita umroh haji, ya boro-boro di kelihatan. Gua masih Umroh haji kita masuk karena umroh haji ya boro-boro. Benar sekali. Artinya apa? Walaupun salat kita belum sempurna, zakat kita belum sempurna, puasa kita belum sempurna, haji kita belum sempurna, minimal kita raih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah manusia yang masuk ke dalam surga itu Pak Bu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah maunya Allah. Kenapa malaikat Malik menjaga pintu neraka? Apakah malaikat Malik kepanasan? Tidak. Kenapa? Karena Allah ridho. Hei malaikat Malik, jaga pintu neraka. Apakah malaikat Malik itu ini? Ya Allah panas.